Halo teman-teman, kembali lagi sama aku di sini. Jadi, hari ini kita bakal masuk materi terakhir UAS, yaitu mengenai Accounting Changes and Error Analysis. Nah, di sini kita bakal bahas dua problem. Ada problem 3 sama problem 4, cuman videonya akan dibuat secara terpisah. Nah, sekarang kita bakal langsung masuk aja ke problem 3. Jadi, sebenarnya kurang lebih mengenai Accounting Changes sama Error Analysis ini, kita bakal melakukan jurnal gitu, entah itu jurnal penyesuaian ataupun jurnal koreksi. Jadi di sini tuh kita pengen tahu gimana sih perlakuan akuntansi apabila ada misalnya error ataupun ada perubahan estimasi ataupun mungkin ada nantinya perubahan kebijakan akuntansi itu nanti bakal kayak gimana sih perlakuannya gitu. Nah, kalau kayak perubahan estimasi itu kayak dari metode depresiasi. Mungkin yang awalnya tadi straight line terus habis itu tiba-tiba jadi double declining. Nah, kalau kebijakan akuntansi itu eh, misalnya tadinya dia Vivo, terus habis itu dia pengennya jadinya average, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau error itu biasanya kayak kesalahan pencatatan dari si akuntannya. Nah, untuk itu kita langsung masuk aja ke problem 3. Di sini kalian gak usah baca semua yang atas, langsung aja lihat ke informasi tambahan. Nah, kita lihat di nomor 1, pada awal tahun 2020, Shesha Corporation memutuskan untuk mengubah metode depresiasi kendaraan. Awalnya itu dia pakai saldo menurun ganda, kemudian dia pengen berubah jadi garis lurus. Nah, kendaraan ini diperoleh 10 Januari 2018 dengan biaya perolehan senilai 200 juta dan memiliki umur manfaat 8 tahun dan diperkirakan memiliki nilai sisa sebesar 22.500. Pencatatan beban depresiasi di tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan dengan benar. Nah, kalau kayak perubahan estimasi ini, kita itu perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 25, dia itu prospektif. Jadi dari tahun terjadinya perubahan sampai ke depannya itu akan seperti apa. Dia nggak lihat ke belakang itu kayak gimana. Jadi dia lihatnya dari saat ini sampai ke depan. Nah, sehingga jadi kita cukup menghitung aja book value awal tahun 2020 kendaraan ini tuh berapa untuk kita bisa menghitung penyusutan tahun 2020 dengan menggunakan metode garis lurus, metode yang baru ini gitu. Nah, di sini di soal dibilang kan dia itu umur manfaatnya 8 tahun. Nah, berarti rate dari saldo menurun bergandanya 100% dibagi 8 kali 2, ya kan? Seperti biasa ada declining 100% dibagi umur manfaat dikali 2. Nah, kemudian kita hitung nih penyusutan selama tahun 2018, tahun 2019 itu dia berapa aja. Nah, di sini dibilang kalau dia itu belinya itu diperolehnya itu 10 Januari 2018. Berarti kan masih tanggal 10 ya, berarti Januarinya masih kehitung. Berarti dia full 1 tahun yang tahun 2018. Sehingga kalian cukup mengkalikan yang biaya perolehan ini sebesar 200 juta dikalikan sama rate-nya 25%. Kenapa pakai harga perolehan? Karena ini masih tahun pertama. Kalau udah tahun-tahun kedua atau seterusnya itu kita harus memakai book value. Nah, di sini tahun kedua, tahun 2019, kita lihat nih berapa sih book value-nya. Nah, book value-nya itu kalian kurangin dari biaya perolehan dengan yang penyusutan tahun kemarin, akumulasi penyusutan. Karena ini cuma satu, berarti ya tahun 2018 aja gitu, langsung dari penyusutan tahun kemarin aja. Tapi kalau nanti ada banyak tahun, jangan lupa pakainya akumulasi. Jadi semua 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 depresiasinya ditambahin gitu. Nah, sehingga di sini 200 juta dikurangi sama 50 juta, yaitu 150 juta dikali sama 25%. Ketemulah penyusutan tahun 2019 sebesar 37.500. Nah, sehingga book value awal tahun 2020 itu sebesar 200 juta dikurangi sama akumulasi penyusutan, berarti dikurangin sama 50, dikurangin juga sama 37.500. Nanti ketemulah hasilnya book value-nya itu sebesar 112.500. Nah, book value inilah yang akan menjadi dasar kita untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini kan kita pengen tahu ya, berapa sih beban penyusutan tahun 2020 dengan menggunakan metode garis lurus? Nah, di soal dibilang kan masa manfaatnya 8 tahun.
Tapi kita udah depresiasi dia selama 2 tahun. Berarti sisa berapa? Sisa 6 tahun. Sehingga untuk menghitung penyusutan tahun 2020 menggunakan garis lurus itu caranya kita kurangi dari book value-nya yang 112.500 dikurangin sama ini nih nilai sisanya 22.500 dibagi sama 6 karena tadi kita udah menyusutkan itu selama 2 tahun sehingga kita dibagi sama sisanya gini sisanya yaitu 6. Nah, nanti ketemu deh penyusutan untuk tahun 2020 sebesar 15 juta. Nah, sehingga kita catat nih, jurnalnya apa kalau penyusutan? Depreciation expense pada accumulated depreciation vehicle sebesar 15 juta. Nah, kemudian untuk yang nomor 2. Nomor 2 dibilang kalau misalnya si perusahaan itu dia itu ada saldo prepaid insurance di akhir tahun 2020 senilai 20 juta. Asuransi dibayarkan oleh Shasha Corporation pada 25 Juli 2020 untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 30 juta. Nah, dibilang untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 30 juta. Nah, kalau 30 juta itu 1 tahun, berarti berapa per bulannya? Tinggal kita bagi 12 aja. Bentar ya. Kita bagi 12 nih. Oh, berarti per bulannya itu sebesar 2.500.000. Nah, kalau per bulannya itu sebesar 2.500.000, maka berapa insurance expense yang terjadi di tahun 2020 ini? Otomatis kan karena dia itu asuransinya itu dimulai 25 Juli. Sekarang kan udah 31 Desember. Berarti udah ada yang kepake dong asuransinya gitu kan. Kepake dari kapan? Dari 25 Juli sampai 31 Desember. Itu berapa bulan? Nah, karena 25 Julinya itu sudah di atas tanggal 15, maka kita hitungnya dari Agustus. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember dia sudah memakai asuransinya itu selama 5 bulan. Di sini dituliskan 5 bulan. Nah, berarti berapa insurance expense untuk 5 bulan ini? Nah, tadi kan per bulannya 2.500.000. Nah, kalian cukup nanti kalikan 2.500.000 sama 5. Oh, berarti insurance expense-nya itu sebesar 12.500.000. Nah, kalau insurance expense-nya itu sebesar 12.500.000, maka berapa sih prepaid insurance yang tersisa seharusnya? Oh, ternyata seharusnya itu tersisanya itu sebesar 17.500.000 seperti yang ada di sini nih. 17.500.000 untuk jangka waktu 7 bulan gitu. Nah, tapi di soal dia bilang 20 juta. Oh, berarti di sini dia kurang mencatat insurance expense-nya. Jadi dia itu belum mencatat insurance expense yang bulan Desember gitu. Sehingga kita harus membuat pencatatan lagi yaitu insurance expense pada prepaid insurance sebesar 2.500.000. Nah, di sini asumsinya adalah si akuntan itu setiap bulannya dia bakal catat nih si insurance expense ini. Nah, di Desember ini dia belum catat, maka kita harus catat insurance expense pada prepaid insurance sebesar 2.500.000. Dapat dari mana? Selisih yang saldonya itu dikurangin sama selisih saldo yang sebenarnya gitu. Sehingga nanti ketika kita habis melakukan jurnal ini, si prepaid insurance-nya itu nominalnya akan 17.500.000. Jadi udah sesuai, udah pas. Nah, kemudian untuk nomor 3, terdapat pencadangan estimasi untuk klaim garansi oleh pelanggan senilai Rp 20 juta yang belum dicatat akuntan pada tahun 2020. Nah, di sini kan dibilang ya, belum dicatat. Berarti ya udah, sekarang kita cukup tinggal catat aja gitu. Nah, berarti apa jurnalnya kalau catat kayak gini? Kalau klaim garansi udah pasti jurnalnya selalu dua ini ya teman-teman. Jadi warranty expense pada warranty liability sebesar 20 juta. Ini untuk yang pencadangan estimasi untuk klaim garansi. Itu akan selalu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 kita lanjut lagi. Di sini manajemen Shasha Corporation memutuskan untuk menyerahkan sejumlah perlengkapan atau supplies yang dimiliki kepada para relawan COVID-19 senilai 5 juta. Nah, tapi akuntan tuh salah catat, dia malah bilang itu sebagai pembelian perlengkapan. Jadi, harusnya itu jurnalnya seperti ini. Donation expense
pada cash sebesar 5 juta. Gitu, harusnya seperti ini. Ya kan? Nah, tapi dia malah nyetetnya itu kayak gini. Supplies pada cash. Sorry, ini bukan cash ya, supplies. Kan dia ngasih perlengkapan. Nah, dia malah nyatetnya itu kayak gini. Supplies pada cash sebesar 5 juta. Nah, ini salah dong. Kita kan ngasih donasi, masa kita keluarin duit? Berarti cash itu harus kita take out gitu, harus kita masukin lagi. Gitu yang sebesar 5 juta ini. Kita harus masukin lagi nih cashnya 5 juta gitu. Jadi kan kalau kredit nih ya, kredit ketemu debit itu tuh nanti bakal habis kalau nilainya sama. Ini kan sama-sama 5 juta. Jadi nanti ya udah nggak ada cashnya tuh nggak masuk nggak keluar gitu. Karena kan emang aslinya pun nggak ada cash masuk nggak ada cash keluar gitu. Nah, kemudian kita muncul nih donation expense ini karena kan tadi kita emang mau berdonasi gitu kan. Berarti kita munculin si donation expense ini sebesar 5 juta. Nah, kemudian kita juga munculin supplies ini nih yang kita mau kasih kan, kita emang mau kasih kan. Berarti kita munculin nih perlengkapan kita yang keluar 5 juta. Nah, tadi kan dibilang kita malah beli, orang kita nggak beli gitu kan. Maka yang kita beli ini juga harus kita keluarin gitu, ibarat kata sama kayak cash ini. Kita keluarin ya kan. Nah, kita masukin nih di sini. Nah, sehingga kalau diringkas, itu tuh jurnalnya kalian tinggal bisa gabungin si supplies-nya. Jadi, satu akun aja. Senilai berapa? Senilai 10 juta. Jadi, 10 juta itu dapat dari 5 juta yang berasal dari donation expense karena dia emang mau berdonasi, maka supplies-nya atau perlengkapannya berkurang dan 5 jutanya lagi itu dia dapat dari karena kesalahan pencatatan akuntan. Jadi dia harus uh, mengeluarkan kembali surplus yang tadinya masuk karena sebenarnya kan nggak ada surplus yang masuk gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa nih bikin ini dulu, baru kalian langsung bikin gabungan jurnalnya. Tapi kalau di ujian, aku saranin kalian langsung bikin jurnalnya untuk koreksinya aja gitu. Ini kita hapus dulu. Nah, habis itu kita lanjut ke yang nomor 5. Nah, kita lihat di sini nomor 5, perusahaan melakukan renovasi gedung kantor dan pergantian suku cadang mesin senilai 10 juta dan 15 juta, tetapi tidak menambah masa manfaat gedung tersebut, sedangkan masa manfaat mesin bertambah 2 tahun. Kedua transaksi tersebut belum dicatat oleh perusahaan. Nah, karena dia belum catat, maka sekarang tugas kita adalah mencatatnya gitu ya, melakukan pencatatan. Nah, di sini dibilang kalau dia kan renovasi gedung sama mesin kan. Jadi ada bukan, maksudnya dia renovasi gedung sama ngebenerin mesin gitu. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya nih kita renov atau kita ngebenerin aset kita, fix aset. Nah, itu tuh bisa menambah masa manfaat. Nah, segala beban-beban atau biaya yang dikeluarin yang untuk keperluan fix aset dan itu bisa menambah masa manfaat, itu bisa dikapitalisasi ke nilai aset tersebut. Contohnya kayak di soal ini. Di sini dibilang kalau masa manfaat mesin itu bertambah 2 tahun. Nah, karena masa manfaat mesin bertambah 2 tahun, maka kita bisa mengkapitalisasi biaya yang dikeluarkan ini itu sebagai nilai si mesin. Nah, di sini kan dibilang ya, pergantian suku cadang mesin itu harganya itu sebesar 15 juta. Nah, berarti kita bisa nih ngejurnal mesin sebesar 15 juta. Kenapa? Karena tadi biaya yang dikeluarkan ini dia bisa menambah masa manfaat si mesin tersebut. Nah, kalau gedung ini kan dia cuma renov, tapi nggak menambah masa manfaat gedung. Sehingga ketika itu dia tidak bisa menambah masa manfaat, maka kita nggak boleh mengkapitalisasi itu ke nilai aset kita. Sehingga kita harus mengakui itu sebagai expense. Maka di sini jurnalnya itu repair and maintenance expense sebesar 10 juta gitu. Kalau misalnya kalian mau tulis maintenance aja juga nggak apa-apa atau renovation expense juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jadikan itu sebagai expense karena tidak menambah masa manfaat. Kalau menambah langsung dikapitalisasi ke nilai aset yang bersangkutan gitu.
Oke, sehingga di sini kita muncul repair and maintenance expense sebesar 10 juta, mesin 15 juta, dan ada cash. Karena di sini dia bilang, oh di sini nggak dikasih tahu ya tunai apa enggak, tapi asumsikan aja bahwa ini tuh tunai. Maka akan ada cash sebesar 25 juta. Nah, kita lanjut ke yang nomor 6. Pelanggan kesulitan untuk melunasi utangnya karena situasi ekonomi yang lesu akibat pandemi COVID-19. Sehingga Asia Corporation memutuskan untuk meniadakan penjualan tunai. Pada awal bulan Oktober, perusahaan melakukan penjualan dengan menerima wesel tagih senilai 30 juta dengan bunga 5% per tahun. Nah, hingga akhir tahun, angkutan belum melakukan pencatatan atas penyesuaian utang bunga. Nah, di sini berarti kita harus melakukan penyesuaian. Jadi ceritanya si perusahaan itu dia jualan, tapi dia jualannya nggak tunai karena lagi susah kan. Jadi dia terima wesel tagih gitu. Nah, wesel tagih berarti kalau gitu kita akan ada yang namanya interest revenue. Nah, dibilang bahwa nominalnya itu 30 juta dengan bunga 5% per tahun. Ini tuh eh awal bulan Oktober ya, berarti kita hitung bunganya dari awal bulan Oktober sampai Desember, sampai 31 Desember. Berarti berapa? Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan bunganya. Nah, sehingga kita hitung bunganya itu 30 juta dikalikan 5% dikali 3 per 12. Nanti ketemu hasil bunganya itu sebesar 375 juta. Nih, seperti ini yang ada di sini. Nah, nanti jurnal itu seperti biasa, kalau jurnal bunga, ini bunganya kita yang peroleh ya, karena kan kita jualan, kita terima nih wesel tagih gitu ya, notes receivable. Maka akan ada interest revenue. Maka jurnalnya di sini interest receivable pada interest revenue. Kenapa? Kita harus mengakui pendapatan bunga, maka interest revenue. Kedua, uangnya belum kita terima, maka di sini masih interest receivable. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Nah, masih sisa 3 lagi ya. Sabar. Perusahaan membeli peralatan dengan perkiraan umur manfaat 4 tahun pada 20 Juni 2020 sebesar 100 juta secara kredit. Tapi akuntan malah mencatat sebagai pembelian tunai sebesar 70 juta. Nah, perusahaan menyusutkan peralatan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda dan belum mencatat beban penyusutan di tahun ini gitu. Jadi di sini di nomor 7 kita ada 2 yang harus kita lakuin. Yang pertama itu melakukan koreksi, yang kedua yaitu melakukan penyusutan. Oke, nah di sini kita lihat koreksinya dulu. Oke, di samping aja kali ya, nih ya di sini. Dibilang itu dia beli peralatan secara kredit. Kalau beli peralatan secara kredit berarti equipment pada accounts payable misalnya ya. Accounts payable. Nah, terus habis itu di sini di soal tetapi akuntan mencatat sebagai pembelian tunai. Nah, berarti equipment pada cash gitu ya. Nah, harusnya itu yang benar kan equipment pada accounts payable. Tapi di soal itu equipment pada cash. Nah, tapi malah cuma 70 juta. Otomatis juga equipment-nya kurang dong. Equipment-nya kurang 30 juta. Nah, sehingga yang pertama itu kita akan menambah nilai equipment-nya dulu sebesar 30 juta. Nah, di sini nih equipment sebesar 30 juta. Nah, cash yang di sini nih kita harus take back gitu. Kita harus balikin lagi posisinya ke debit. Sebesar berapa? Sebesar 70 juta. Nah, di sini accounts payable yang kita munculin yaitu sebesar 100 juta gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya teman-teman mau pakai equipment payable boleh gak? Boleh ya, nggak apa-apa. Karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa kalau accounts payable itu biasanya cuma yang berhubungan sama customer gitu. Jadi kalau yang untuk urusan kayak beli barang mesin apa tapi dia kredit, langsung dispesifik aja ke namanya. Itu juga terserah kalian ya. Tapi bakal aku benerin selama kalian itu sebagai utang lah pokoknya. Oke, yang penting jangan notes payable gitu ataupun bonds payable itu kan ngaco ya. Tapi kayak kalau masih kayak accounts payable ataupun equipment payable itu masih oke gitu. Nah, habis itu
Berarti udah kan nih, udah bener nih, cashnya kita udah balikin 70 juta, terus equipmentnya kita udah tambah 30 juta, terus habis itu accounts payable udah kita munculin sebesar 100 juta. Nah, sekarang kita hitung depresiasinya. Nah, di sini umur manfaatnya 4 tahun, berarti rate-nya itu 100% dibagi 4 kali 2, yaitu sebesar 50%. Nah, habis itu eh, nilainya itu nilai biaya apa nilai equipment itu sebesar 100 juta. Nah, sehingga untuk menghitung penyusutan tahun 2020, kalian kalikan 100 juta sama 50%. Nah, kemudian habis itu di sini kan dari Juni ya, 20 Juni 2020. Juninya kan pasti nggak kehitung nih karena di atas tanggal 15 ya. Nah, berarti dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Nah, sehingga nanti hasilnya akan ketemulah 25 juta. Ini ya, 100 juta dikali 50% kali 6 per 12. Jadi ketemu penyusutannya untuk tahun 2020 sebesar 25 juta. Oke, lanjut ke nomor 8. Nah, ceritanya di sini dia belum nyatet lagi nih. Udah dibayar, terdapat beban listrik, telepon, dan air yang telah dibayar senilai 5 juta, tapi akuntan baru mencatat. Jadi dia bukannya belum sepenuhnya catat, tapi dia baru catat sebagian. Dia baru mencatat sebesar 3.500. Berarti masih kurang 1.500.000. Dapat dari mana? Selisih dari 5 juta sama 3.500.000. Nah, ini kan dia udah bayar, berarti udah keluar cash dong. Berarti di sini cash 1.500.000. Nah, beban listrik, air, telepon itu masuk kemana? Dia masuk ke utility expense. Atau kalian mau tulisnya electricity, telepon, and water expense itu juga nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Saldo persediaan akhir tahun 2019 mengalami overvalue sebesar 12.500.000 karena adanya kesalahan dalam melakukan stock opnam. Jadi kalau overvalue itu kayak dinilainya itu terlalu tinggi dari yang seharusnya. Jadi misalnya seharusnya itu cuma 10.000 gitu ya inventorinya, tapi dinilainya itu malah 12.000 gitu, sehingga selisihnya yaitu 2.000 itu harus kita balikan lagi. Nah, di sini kalian mau pakai income summary, ikhtisar laba rugi atau langsung ke return earning itu juga nggak apa-apa, terserah kalian ya, gitu. Nah, oh ya perlu sama aku kasih tahu lagi, kalau kayak error-error gini, itu dia juga kita harus lihat nih, dia tuh ngaruhnya tuh kemana gitu ya. Nah, di sini kan dia bilang itu tuh persediaan akhirnya tahun 2019 ya. Nah, itu kan tahun 2019 kan kita udah tutup buku sebenarnya kan. Makanya aku lebih saranin kalian untuk memakai retained earnings dibanding income summary. Meskipun ya ujung-ujungnya nanti income summary itu bakal ditutup sih ke retained earnings. Cuman kan ini dia itu salahnya nyatetnya tahun lalu ya, dan itu kan juga udah ditutup ya ke retained earnings. Jadi lebih baik ya dari retained earnings-nya aja langsung dikurangin gitu loh. Jadi di sini makanya aku lebih prefer untuk kalian menggunakan retained earnings pada inventory sebesar 12.500.000 gitu. Jadi nggak pakai income summary. Tapi kalau misalnya kalian pakai income summary juga nggak apa-apa sih gitu. Karena di sini aku ikutin ke dari koornya, dia pakai income summary. Nah, kemudian eh untuk yang untuk yang nomor 10 kita baca lagi. Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kesulitan keuangan bagi sejumlah pihak mendorong manajemen Syasha Corporation memberikan pelonggaran dalam pencadangan piutang tak tertagih. Pencadangan piutang diputuskan itu sebesar 10% dari saldo piutang usaha yang dimiliki. Pada akhir tahun, saldo piutang usaha senilai 300 juta. Dan perusahaan memiliki saldo awal allowance for the full account itu senilai 7 juta. Dan terdapat penghapusan piutang di tahun 2020 senilai 10 juta yang telah dicatat dengan benar. Akuntan hanya belum mencatat pencadangan piutang tak tertagih. Berarti di sini kita cuma belum melakukan penyesuaian mengenai bad debt expense. Nah, kita hitung dulu nih. Awal afdanya itu ada 7 juta. Kemudian ada penghapusan sebesar 10 juta. Nah, berarti kan ada di sisi kredit nih ya.
Kalau kita mau tambahin lagi di sini, insert dulu, sorry. Nah, kalau kita mau tambahin ya di sini, itu kan berarti dia ada di sisi debit sebesar 3 juta. Nah, habis itu kalau misalnya pencadangannya itu 10% dari saldo piutang usaha, saldo piutangnya 300 juta. Maka AFDA kita itu akhirnya ya, kalau dia dari piutang itu berarti saldo akhir AFDA-nya. Saldo akhir AFDA-nya itu harus 30 juta. Dapat dari mana? 300 juta dikali 10%. Nah, sehingga ketemu 30 juta. Nah, kalau kita AFDA itu kan dikredit ya normalnya, karena dia kan kontrak akunnya AR. Nah, kalau kita punya AFDA-nya itu di debit 3 juta, maka kita harus ngejurnal berapa? Biar akhirnya itu AFDA-nya itu ada di kredit sebesar 30 juta. Nah, berarti kita harus menjurnal sebesar 30 juta tambah 30 tambah 3 juta. Sehingga nanti kita harus jurnal sebesar 33 juta gitu. Sehingga nanti ketika kita bikin T-account AFDA, di sini ada 33 juta, maka nanti saldo akhir AFDA-nya itu 30 juta. Karena 33 juta ini akan mengurangi nilai 3 juta ini yang tadi di debit. Sehingga nanti akan berada di kredit sebesar 30 juta. Pokoknya kalau AFDA yang dari pendekatan piutang, kan ingat aja teman-teman, kalau dia AFDA-nya di debit, maka nilai akhirnya ditambah sama yang di debit itu. Tapi kalau dia AFDA-nya di kredit, nilai akhirnya itu nanti harus dikurang gitu ya. Nah, berarti tinggal jurnalnya aja apa? Bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 33 juta. Nah, selesai deh problem 3-nya. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut ke problem 4. Bye-bye. See you.